Kenapa kita ingin punya banyak uang? Karena kita berpikir dengan banyak uang kita akan gembira, ya kan? Kenapa kita ingin menjadi orang yang berhasil di dalam pekerjaan? Karena kita berpikir kalau saya berhasil pekerjaan, saya akan bergembira. Jadi sebenarnya hidup ini tujuannya adalah bergembira, atau dengan kata lain bahagia. Nah, saudara-saudara, kita berpikir bahwa kebahagiaan itu datang dari luar. Ya, kebahagiaan itu datang dari yang namanya benda-benda. Kesenangan bisa diberikan oleh benda. Kesenangan bisa diberikan oleh dunia. Tetapi kebahagiaan itu hanya datang dari dalam hati kita. Satu pembicara terkenal namanya John Maxwell. Dia orang pengkhotbah terkenal, pengajar terkenal, di seluruh dunia dia terkenal. Dia menulis banyak buku. Lalu ketika dia selesai ceramah di satu tempat, ada satu wartawan menanyakan istrinya, "Ibu, apakah yang membuat ibu bahagia?" Lalu istrinya senyum. "Apakah Pak John Maxwell bisa bikin ibu bahagia?" Istrinya senyum. Wartawan ini penasaran. Bisakah ibu kasih jawaban? Apakah Pak John Maxwell bisa membuat ibu bahagia? Lalu ibu ini berkata, "Tidak bisa." Si istri berkata, "Suamiku tidak bisa membuat aku bahagia." Woi, wartawannya kaget. Karena Pak John Maxwell ini, dia pendeta, khotbahnya bagus, pengajarannya bagus, hidupnya juga bagus. Lalu wartawan tanya, "Kalau gitu apa yang membuat ibu bahagia?" Istri Pak John Maxwell ini berkata, "Saya hanya bisa bahagia kalau hati saya dipenuhi ucapan syukur kepada Tuhan." Nah, Bapak Ibu, ini rahasia hidup bahagia. Nah, jangan pernah berpikir suamiku akan membuat aku bahagia, kecewa. Ya. Kenapa? Suami juga berpikirnya istriku membuat aku bahagia. Nah, jadi bahagia itu adalah ditentukan oleh siapa? Diri sendiri. Ya. Jadi jangan bilang, "Kamu harus bahagiakan saya." Nggak bisa. Nah, hari ini Tuhan mau mengajar kita bisa hidup bahagia melalui sukacita kemenangan yang diberikan Tuhan Yesus. Mari kita baca firman Tuhan dari 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Kita akan baca firman Tuhan mulai dari ayat 54 sampai dengan 58. 54 sampai 58. Kalau sudah membuka Alkitabnya, katakan amin. Sudah buka Bapak Ibu? Ya. Kita baca mulai dari ayat 54. Bersama-sama 1, 2, 3. "Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang tidak dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ayat 57 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat 67 ini mengajak saudara dan saya, mendorong saudara dan saya supaya bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberi kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan. Biasanya kalau orang menang itu selalu sukacita, kan? Kalau dalam pertandingan yang bersedih siapa? Yang kalah. Nah, saudara-saudara,
Orang yang menang dalam sebuah pertandingan pasti sukacita. Kalau Bapak Ibu nonton TV bagaimana sebuah klub sepak bola di luar negeri menang, wah pesta satu kota, bergembira. Tapi kalau kalah, itu sedih, ada yang menangis. Jadi saudara, firman Tuhan ini berkata, bersyukurlah, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan kata lain, ayo bersukacita karena kita adalah orang-orang yang telah diberi kemenangan. Nah, Bapak Ibu perlu mengubah nilai terhadap diri sendiri. Kalau kita selalu melihat diri kita orang yang gagal, orang yang bagaimana kalah, maka hidup kita akan menjadi orang yang tertekan. Tapi kalau kita melihat diri kita adalah seorang pemenang, bukan berarti tidak ada persoalan, ada persoalan. Pertandingan selalu menghasilkan atau membuat persoalan. Tetapi pertandingan akan berakhir dengan kekalahan atau kemenangan. Nah, firman Tuhan ini berkata, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan itu dikatakan oleh sahabat diberikan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini suatu kebenaran yang harus dipegang. Kemenangan kita adalah kemenangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, siapa yang bisa membatalkan kemenangan itu? Tidak ada. Pertanyaan pertama adalah, kemenangan atas apa? Kemenangan dari apa? Mari kita baca sama-sama. Mulai dari ayat 54b, mulai dari out sampai dengan 56. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Kemenanganmu. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemenangan kita adalah kemenangan yang final, kemenangan yang terbesar, kemenangan yang terhebat. Dalam hidup kita ini, kita banyak masalah. Kita bisa bermasalah dengan orang lain, salah paham, tadinya teman baik, salah paham, akhirnya saling bermusuhan. Itu berat. Kita bisa punya masalah, rajin kita olahraga, makan kita teratur, tiba-tiba datang virus, kita diare. Bukan COVID yang datang ya, tapi diare. Itu kan berat juga. Jadi dalam hidup kita ini selalu ada masalah. Tapi masalah-masalah yang kita alami itu bukanlah masalah yang terhebat. 1 Korintus 10 berkata apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami atau pergumulan-pergumulan yang kamu alami adalah pergumulan-pergumulan biasa yang dialami oleh semua orang. Coba Bapak Ibu, apa pergumulan Bapak Ibu yang paling berat hari ini? Punya masalah? Ibu ketua yayasan kami sudah beberapa hari ini tiap hari harus cuci darah. Itu kan berat. Di rumah sakit bukan saja biayanya mahal, tapi kalau harus cuci darah itu kan capek dan namanya ginjal sudah mau gagal, itu sakit. Tapi apakah hanya ibu itu yang alami seperti itu? Tidak. Ada banyak orang yang mengalami hal yang sama. Bahkan ada orang yang lebih berat keadaannya. Orang kalau udah sakit kanker, tadi ceritain sama teman saya, ayahnya sakit kanker. Katanya tidak ada yang tidak sakit dalam tubuhnya. Sebelum dia meninggal, dia menderita sekali. Karena sudah stadium yang kritis, stadium 4, dokter tidak bisa sembuhkan. Jadi dokter hanya bisa kasih apa? Obat menolong menghilangkan rasa sakit.
Tapi dia bilang, ayah saya sangat menderita. Itu berat. Itu berat, Bapak Ibu. Wah, saya dimusuhin orang nih. Umpamanya saudara berkata begitu. Kalau orang yang musuhi kita, itu sakit nggak? Sakit. Tapi mana lebih sakit? Dimusuhi oleh saudara sendiri. Dimusuhi oleh orang lain, tetangga, dengan dimusuhi oleh abang kandung. Mana lebih sakit? Abang kandung kan. Tapi itu yang dialami Yusuf. Itu yang dialami Tuhan Yesus. Jadi kalau kita lihat mengenai persoalan-persoalan yang kita alami, itulah sebenarnya persoalan yang dialami semua orang. Bahkan ketika kita merasa persoalan kita lah yang paling hebat, orang bilang, saya lebih berat lagi. Kemenangan kita bukan masalah persoalan setiap hari yang kita hadapi. Tapi kemenangan terbesar kita, kemenangan yang terhebat yang diberikan Yesus kepada kita, adalah kemenangan terhadap apa yang paling ditakuti oleh manusia. Coba Bapak Ibu, apa yang paling ditakuti oleh manusia? Mati. Kematian. Kematianlah yang paling dihindari oleh manusia. Kematianlah yang paling ditakuti oleh manusia. Kalau ada orang yang mau bunuh diri, sebenarnya dia takut mati atau takut hidup? Nah, Bapak Ibu, kalau ada orang yang bertindak bunuh diri, takut mati atau takut hidup? Takut hidup. Sebenarnya takut mati juga dia. Nah, jadi kita harus melihat bahwa ada sesuatu yang paling kita takuti dalam hidup kita ini, yaitu kalau kita mati. Firman Tuhan ini menggunakan istilah maut. Maut itu bicara tentang kematian yang mengerikan, kematian yang menyakitkan, yaitu kematian masuk di dalam neraka. Saya belum pernah ke neraka, Bapak Ibu ya. Nah, jadi jangan pikir saya sudah pernah ke neraka, belum. Ke surga juga saya belum pernah. Tapi Alkitab menceritakan tentang kisah orang masuk neraka. Tuhan Yesus menceritakan bahwa ada seorang yang sangat kaya, tiap hari berpakaian-pakaian sutra, tiap hari berpesta-pesta, kumpul, main judi, dan sebagainya. Pokoknya tiap hari dia bersenang-senang. Lalu di gerbang rumahnya yang punya pagar tinggi itu, ada seorang miskin, penyakitan, namanya Lazarus, yang selalu mengharap dapat belas kasihan, diberi makanan sisa-sisa. Tapi orang kaya ini, walaupun dia kaya, dia pelit sama orang miskin. Lalu Tuhan Yesus berkata, suatu hari Lazarus mati. Lalu dibawa malaikat ke pangkuan Bapak Abraham. Itu menyatakan sorga. Sedangkan si kaya ini, yang pesta tiap hari, punya bagus tiap hari, bersenang-senang tiap hari, juga mati. Lalu dikatakan, dia dimasukkan ke dalam neraka. Di neraka dia begitu menderita. Sampai dia berseru kepada Bapak Abraham. Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus itu untuk menaruh jarinya ke mulutku, sebab aku haus sekali. Bapak Abraham berkata, itu tidak mungkin anakku. Sebab tidak ada hubungan antara orang yang di sorga dan di neraka. Lalu orang ini berkata, kalau begitu Bapak Abraham, suruhlah Lazarus pergi ke rumahku. Siapa tahu kalau Lazarus bangkit lagi, dia pergi ke rumahku, maka saudara-saudaraku akan bertobat. Bapak Abraham berkata, tidak ada gunanya Lazarus pergi ke sana. Sebab di rumahmu ada Alkitab, di rumahmu ada hukum Musa, di rumahmu ada kitab para nabi yang menceritakan tentang Mesias Yesus.
Jadi orang ini masuk neraka bukan karena kaya, saudara. Orang ini masuk neraka bukan karena main judi setiap hari. Tapi dia masuk neraka karena punya firman Tuhan, tapi tidak percaya Tuhan. Dia menderita di sini. Jadi neraka itu real, nyata. Itu bukan sesuatu pemikiran-pemikiran keagamaan hanya untuk menakut-nakuti, tidak. Tuhan Yesus mengakui bahwa ada neraka. Tuhan Yesus menceritakan tentang keadaan neraka. Dan Tuhan Yesus tidak pernah berbohong. Dan puji Tuhan, ayat ini berkata kepada kita, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan yang mana yang ditunjukkan oleh firman Tuhan ini? Kemenangan yang mana yang dikatakan oleh firman ini? Yaitu kemenangan berbicara tentang kebangkitan Yesus dari kematian. Kebangkitan Yesus yang mengalahkan maut. Kebangkitan Yesus yang menghancurkan kuasa dosa. Kebangkitan Yesus yang membebaskan kita dari hukuman kekal. Hukuman masuk neraka. Ini kemenangan, saudara-saudara. Bapak Ibu, izinkan saya mengajak berpikirnya seperti ini. Seandainya ada satu orang yang sangat kaya dan punya kuasa, ya, mengundang kita, memilih kita untuk masuk ke pesta yang dia lakukan di rumahnya. Dan dia pilih kita bukan karena kita baik, tapi karena dia mengasihi kita, dia mau menunjukkan kebaikannya kepada kita. Senang tidak? Tapi rumahnya ini memerlukan perjalanan yang cukup panjang. Dia sudah berikan kepastian bahwa kita adalah orang yang diundang, yang akan masuk dalam pesta yang hebat, pesta yang penuh sukacita. Katakan umpamanya tempatnya itu di puncak. Senang nggak mendapat undangan seperti itu? Kalau saya pasti senang. Lalu saya berangkat menuju puncak. Tapi dalam perjalanan ke puncak itu, karena hari Minggu macet. Macet. Jadi antri naik mobilnya. Apakah saya akan berkata, ya macet nih, udah deh nggak usah ke pesta begitu yang hebat itu, nggak perlulah, pulang saja. Bapak Ibu akan pulang? Pasti tidak, pasti bilang nggak apa-apa, sabarlah macet. Nah, udah mulai lewat macet, tiba-tiba bannya tuh kempes. Wah, ini masalah lagi kan? Sudah macet-macet, tapi sekarang bannya kempes. Apakah kita bilang, ya udah ganti bannya, udah itu pulang kita? Tidak juga. Nah, sesudah ganti ban, selesai masalah ban mobil yang kempes, kita jalan lagi, diserempet sama motor. Kok sepertinya menuju pesta yang hebat itu banyak masalah. Apakah kita akan berhenti? Kalau saya tidak berhenti. Karena saya tahu, begitu saya hadir di pesta itu, macet yang luar biasa itu, ban yang bocor itu, tidak ada artinya ketika nanti di pesta itu. Bukan hanya bisa makan enak, tapi bertemu dengan orang-orang yang menjadi sahabat-sahabat kita. Ada kegembiraan, ada sukacita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itulah perjalanan kita ke surga. Di dalam hidup ini kita pasti punya masalah. Kadang-kadang sepertinya berat sekali, macet ini hidup ini. Kebetulan ada ban bocor, diserempet orang. Itu menyakitkan enggak? Mengecewakan enggak? Mengecewakan. Tetapi di dalam kekecewaan dalam perjalanan menuju pesta yang mulia, di sorga yang mulia itu, kita tidak mau menyerah. Kita mau berjuang. Kita mau bertekad
untuk tetap menjalani perjalanan yang berat itu. Bukan karena kita mampu, tapi karena kita tahu Tuhan yang mengundang kita, memilih kita, Dia akan menopang kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pengamatan saya, perhatian saya, banyak orang gagal mencapai keberhasilannya. Umpamanya dalam pendidikan adalah karena dia menyerah. Udah kuliah dibayar mahal-mahal, kemudian ada godaan, ada kesulitan, udahlah nggak usah kuliah. Akhirnya nggak selesai kuliah. Kerja juga begitu. Sudah kerja di satu tempat, senang, pertamanya senang, semangat. Kemudian ada masalah, menyerah, resign, berhenti. Tidak pernah jadi pimpinan. Dalam keluarga juga begitu. Ya, kenapa orang bercerai? Karena menyerah. Pernikahan itu tidak mudah. Kita di sini ada, saya menikah sudah 37 tahun. Oma menikah mungkin lebih 37 tahun. Pak Temi berkata, Ibu Murni, mudah nggak pernikahan Ibu? Tidak kan? Sulit. Berat. Tetapi kita bisa melewati masa-masa sulit itu karena apa? Kita bertekad, kita berjuang bahwa pernikahan itu bisa bahagia. Kalau saya tidak menyerah. Oh, kalau Bu Titri menyerah, sudah lama kami bubar, Pak. Saya kan punya dosa besar sama Bu Titri ini karena dia kan orang Jawa, saya orang Batak. Jadi kalau di keluarga itu dulu ya, bukan sekarang. Saya bilang sama Bu Titri, wes meneng wae, ora usah banyak ngomong. Bahasa Indonesianya, saya bilang udah kamu diam aja. Jangan banyak ngomong. Enak nggak digituin sama suami? Pasti nggak enak kan? Nggak boleh kasih pendapat. Itu saya dulu. Bu Titri bisa bilang kalau suami begini nggak pendapat aja nggak boleh, udahlah nyerah saja. Bukan. Tapi Ibu Gembala, dia tidak mau menyerah. Dia bertekad, dia bersemangat. Nah, dengan berdoa banyak. Bu Gembala yang diubahkan tidak, saya yang diubahkan. Tuhan punya cara mengubahkan saya. Walaupun mungkin sekarang juga belum sempurna ya. Maksud saya dari cerita ini, kisah ini, kebahagiaan itu sudah diberikan Tuhan. Kemenangan itu sudah diberikan Tuhan. Tetapi menikmati kemenangan itu perlu tekad. Bapak Ibu perhatikan, kemenangan sudah diberikan. Tapi untuk menikmati kemenangan itu, kita punya tanggung jawab. Menikmati makanan yang kita pesan, kita punya tanggung jawab. Jadi kadang-kadang ada orang kirim makanan ke rumah kita. Kita nggak perlu bayar. Tapi kita punya tanggung jawab untuk menikmatinya kan? Kita harus buka itu, kiriman itu. Lalu kita hidangkan di meja. Lalu kita suap makanan itu ke mulut kita. Jangan tunggu juga, makanan, kau masuklah ke mulutku. Nggak akan pernah terjadi. Nah, untuk itu perlu tanggung jawab diri kita. Ingat bahwa kemenangan yang diberikan Tuhan itu sudah nyata, sudah real. Tapi untuk menikmati kemenangan itu, saya harus punya tanggung jawab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Allah memberikan kepadaku, kepada kita oleh Yesus Kristus. Dengan adanya kemenangan itu diberikan pernyataan dalam ayat 38. Mari kita baca. Ayat 38. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
Karena kita sudah diberi kemenangan, maka sekarang kita yang mengalami kemenangan itu, menikmati, menjalani kemenangan itu, firman Tuhan ini berkata, berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah dalam melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dikatakan di sini, berdiri teguh. Ya, seperti apa? Seperti tembok, tidak bisa roboh, didorong-dorong. Angin yang kencang tidak bisa merobohkan tembok itu. Lalu yang kedua dikatakan apa? Jangan goyah, sama saja, ya kan? Tapi yang ketiga dikatakan, giatlah selalu dalam pelayanan. Ada satu prinsip yang harus kita sadari supaya kita bebas dari apa? Memikirkan diri sendiri. Kalau kita melayani, itu artinya melayani orang, melayani Tuhan, kita akan sibuk. Tapi kalau orang tidak sibuk, dia mulai mikir tentang dirinya. Apakah saya cantik? Wah, kenapa jerawatku muncul? Apa kata teman saya ini? Lalu dia mulai memikirkan dirinya terus, akhirnya menjadi orang apa? Stres. Tapi kalau kita giat pelayanan, kita giat melayani, kita giat mengerjakan sesuatu untuk Tuhan dan untuk orang, masih punya waktu nggak mikirin diri sendiri? Tidak. Itu caranya. Kalau mau kita hidup menikmati kemenangan itu, bukan saja berdiri teguh dan tidak goyah, tapi mari sibuk melayani, mari ambil bagian dalam pelayanan, supaya kita tidak dicobai oleh iblis, dicobai oleh keinginan daging untuk memikirkan diri sendiri. Oh Bapak Ibu, kadang-kadang hari Sabtu itu saya kosong. Saya perhatikan, kalau saya lebih banyak berdiam diri, mulai mikirin tentang ini. Tapi kalau pelayanan, mengajar umpamanya, saya nggak punya kesempatan untuk mikirkan diri sendiri. Karena apa? Saya memikirkan apa yang harus saya ajar, bagaimana supaya pelajaran itu bisa dimengerti. Jadi jangan takut, jangan malas melayani Tuhan. Kemenangan diberikan supaya kita giat melayani Tuhan. Apa yang terjadi kalau kita melayani Tuhan? Bagian terakhir dari ayat 58. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tidak ada yang sia-sia bersama dengan Tuhan. Jangan pernah berkata, waduh saya sudah melayani Tuhan, saya sudah berkorban, saya sudah melakukan ini, hasilnya mana? Oh saudara, hasilnya lebih daripada yang sudah kau hitung. Bapak Ibu, gereja kita ini tidak seberapa banyak jemaatnya, tidak seberapa banyak keuangannya, tetapi saya melihat selama saya pelayanan di gereja ini, saya tidak pernah kekurangan. Dari mana? Itu janji Tuhan. Tuhan memelihara hambanya. Tuhan mengatakan tidak ada yang sia-sia dalam melayani Tuhan. Tidak ada yang sia-sia dalam persekutuan dengan Tuhan. Oh berdoa, itu sia-sia enggak itu? 2 jam itu berdoa, 1 jam berdoa. Bapak Ibu hari Jumat kan kita ada doa. Nah, saya bersyukur Ibu Murni, Ibu Dian, Setia, Eca juga, ya kan? Yosi. Saya mau supaya Bapak Ibu juga mau ikut. Tidak sia-sia berdoa. Memang dalam berdoa itu kita tidak dapat uang ya kan? Tetapi saya percaya ketika kita berdoa di sana, hati kita tenang, hati kita damai, dan Tuhan akan menggenapkan janjinya bagi kita. Tidak ada yang sia-sia dalam berdoa. Tidak ada yang sia-sia dalam melayani. Ini Billy, Kevin, Anjani, Yosi melayani hari Minggu. Jangan merasa sia-sia. Percayalah, Tuhan memberkati. Sebagai penutup, firman Tuhan ini mau berkata, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Selalulah bersuka cita, selalulah mengucap syukur, saudara akan bahagia.
Karena kita telah diberi kemenangan yang terbesar, yaitu kemenangan atas kematian, atas maut. Kalau maut Tuhan sudah bisa kalahkan, apa sih persoalan saudara yang tidak bisa Tuhan beri jalan keluar? Tadi lagu kita berkata apa? Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Yesus ada di sana dan memberi jawaban. Bapak Ibu, maut sampai hari ini dokter belum bisa atasi. Para ahli belum bisa atasi. Teknologi belum bisa atasi. Tapi Yesus sudah selesaikan itu. Sudah hancurkan maut itu. Sudah kalahkan maut itu. Saudara sekarang punya masalah yang lebih kecil. Apakah Tuhan tidak bisa tolong? Tuhan pasti tolong. Itulah yang Tuhan lakukan kepada orang Israel. Dia sediakan tanah perjanjian. Kemenangan sudah Tuhan janjikan kepada Yosua. Tetapi Yosua harus tetap berperang untuk menikmati kemenangan itu. Jalani hidup saudara dengan sukacita. Jalani hidup saudara dengan mengucap syukur. Jalani hidup saudara dengan giat melayani Tuhan. Sebab dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Mari kita berdoa.